Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, sahabat Indonesia. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pada kondisi saat ini kita melihat bahwa walaupun Indonesia dan dunia umumnya berada dalam suatu kondisi yang kurang baik, yaitu adanya wabah penyakit virus corona atau COVID-19, tapi kita yakin semuanya akan berakhir, semua akan berlalu. Dan berjumpa dengan saya, Sadek, dalam Ruang Peduli Bangsa pada sesi yang pertama ini. Dan saya akan memberikan judul, yaitu menyiapkan aparatur yang kompeten menuju pemerintahan berkelas dunia pada tahun 2025. Baik sahabat Indonesia yang luar biasa, pada kesempatan ini saya mengajak untuk kita berbincang-bincang terhadap topik tadi yang sangat penting. Sebagaimana yang saya tampilkan dalam layar ini, ada beberapa hal penting sebagai pendahuluan yang perlu saya sampaikan, bahwa bangsa Indonesia memiliki optimisme yang besar sejak dulu ya, untuk bisa bersaing dengan bangsa-bangsa dunia. Dan kita tahu sejarah perjuangan bangsa Indonesia begitu lama, panjang. Keyakinan tersebut dan optimis tersebut terus berlangsung, dan kita sebagai generasi muda terus harus melanjutkannya. Yang berikut, poin kedua adalah upaya ke arah itu telah dilakukan secara terencana, ya, secara sungguh-sungguh, berkesinambungan dari periode ke periode. Ya. Kemudian pada periode reformasi, khususnya birokrasi, rencana besar tersebut tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia tahun 2010-2025. Tentunya tahapan-tahapan itu sudah kita lalui. Selanjutnya, salah satu komponen terpenting dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut yaitu aparatur pemerintah, atau salah satunya adalah aparatur sipil negara atau PNS. Kalau kita berbicara tentang PNS, tentunya ada hal-hal yang kurang menarik, tetapi ada hal-hal yang sangat menarik. Karena apa? Aparatur sipil negara, pegawai sipil yang berada di pemerintahan itu sangat penting di negara manapun. Karena dia menjadi salah satu unsur dari terbentuknya sebuah negara. Unsur terbentuknya sebuah negara adalah adanya wilayah, adanya penduduk, adanya pemerintahan, dan adanya tujuan. Nah, di dalam pemerintahan itulah bekerjanya birokrasi pemerintahan. Di dalam adanya ASN yang melaksanakan roda pemerintahan tersebut di samping komponen-komponen lainnya. Nah, untuk itu maka membentuk aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi itu harus dimiliki oleh ASN, ya, agar dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut secara baik. Nah, apabila kita sudah melaksanakan tugas itu secara baik, maka tentunya kita sudah berkiprah dalam membela negara kita. Berbicara 2025 adalah 5 tahun lagi ke depan, dan 5 tahun ya, 5 tahun ke depan mulai dari 2020 sampai 2025, itu adalah masa yang sangat singkat sebenarnya kalau kita melihat. Nah, saya teringat dengan sebuah bait lagu Mars Bela Negara yang disampaikan, yang dikarang oleh Ismail Marzuki, mengatakan bahwa satu untuk semua, semua untuk satu. Nah, saya tampilkan lagu tersebut di slide ini. Nanti saudara-saudara sahabat bangsa, generasi muda bisa mencarinya, lagunya di YouTube, tentunya dengan lirik yang sesuai. Nah, antara lain bunyinya seperti ini: bangunlah seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan. Dan memang tantangan-tantangan dan cobaan itu kita alami dari periode ke periode, dari saat ke saat. Termasuk pada saat ini ya, kita berada dalam sebuah wabah yang memang mendunia, tetapi kita bersama-sama tetap berjuang melawan itu, mudah-mudahan kita bebas dari itu. Dan salah satu kata yang menarik di judul bait itu adalah satu untuk semua, semua untuk satu. Artinya
kita bekerja sebagai ASN, bekerja untuk satu bangsa, untuk satu menuju tujuan negara Indonesia. Cita-cita yang mulia, Indonesia mampukan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Kekayaan Indonesia ku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, song-song hari esok mampu sejahtera. Baik, selanjutnya berbicara tentang 5 tahun ke depan tadi adalah hal yang singkat. Saya ibaratkan, saya membuat sebuah analogi begini. Ibaratnya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI itu adalah sebuah kapal yang berlayar ataupun pesawat yang terbang. Maka kapal maupun pesawat tersebut dia memiliki 2 mesin. Mesin yang pertama adalah mesin atau proses-proses politik. Yang kedua, mesin atau proses-proses administrasi atau birokrasi pemerintahan. Mungkin Sobat Indonesia bertanya, apa yang dimaksud dengan mesin politik? Apa yang dimaksud dengan mesin birokrasi? Nah, mesin politik itu adalah yang kita kenal selama ini dengan mekanisme 5 tahunan. Mekanisme kesuksesan 5 tahunan, yaitu prosedur memilih, kemudian proses memilih, merekrut calon-calon pemimpin bangsa, ya, melalui pemilu, ya, sering kita lihat, untuk melahirkan seorang pejabat politik atau jabatan-jabatan politik yang kompeten, yang kredibel untuk membawa bangsa ini melalui visi misinya menuju tujuan yang kita capai. Nah, mulai dari pemilihan presiden, gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai ke desa. Itulah proses politik untuk merekrut seorang calon pejabat politik yang kredibel, yang kompeten, yang memiliki integritas untuk membawa bangsa ini melalui visi misinya. Nah, demikian juga pejabat politik di Dewan Legislatif, DPRD, dan seterusnya, dan DPD di desa. Selanjutnya, mungkin teman-teman bertanya, apa yang dimaksud dengan mesin birokrasi atau administrasi pemerintahan itu? Nah, birokrasi itu adalah suatu proses dalam pemerintahan di mana birokrasi kemudian mesin politik tadi bekerja secara simultan, secara bersama-sama untuk mencapai tujuan negara. Di mana visi misi yang dirumuskan oleh pejabat-pejabat politik atau jabatan politik diserahkan kepada birokrasi untuk melaksanakan itu. Jadi kedua mesin itu bekerja untuk lajunya tadi saya analogikan kapal maupun pesawat yang melaju menuju tujuannya tadi dengan baik tentunya. Nah, di dalam birokrasi itu pemerintahan itu adalah bagaimana jabatan-jabatan karir. Jadi kalau jabatan politik itu lahir dari proses politik, maka jabatan karir lahir dari proses birokrasi pemerintahan yang harus memiliki kompetensi, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tujuan tersebut secara baik. Nah, di dalam birokrasi itulah ada yang namanya aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan, di samping aparatur yang lainnya. Aparatur sipil negara ini adalah pegawai negeri sipil yang berperanan penting di dalam mengisi tujuan negara dan mencapai tujuan negara. Di dalam Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang aparatur sipil negara, kita kenal adanya fungsi, tugas maupun peranan dari ASN tersebut. Nah, fungsinya ada 3.
Pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Kedua, sebagai pelayan publik. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini adalah fungsi yang sangat penting yang harus diemban oleh ASN tersebut. Yang kedua, tugasnya apa? Tugasnya sejalan dengan fungsi tadi. Tugas yang pertama adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian tersebut, mulai dari tingkat pusat, kemudian provinsi, gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya, jajarannya. Itu. Yang kedua, tugasnya sebagai pelayan publik, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkualitas, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, dan sebagainya. Tugas yang ketiga adalah dalam melaksanakan tugas tersebut, dia harus menjadi perekat bangsa. Karena bangsa Indonesia terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbagai keragaman, ya, suku, bangsa yang berbeda, tradisi, warna kulit, dan sebagainya. Itu ASN tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan tadi, ya, sehingga dia bisa optimal dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang berikut, peranan. Apa peranannya? Peranan aparatur sipil negara itu sangat penting, yaitu pertama, sebagai perencana. Dia yang merencanakan dalam proses pemerintahan itu. Yang kedua, sebagai pelaksana. Setelah merencanakan, dia melaksanakan. Yang ketiga, peranannya adalah dia mengawasi jalannya apa yang sudah direncanakan. Nah, dalam memerankan peran tersebut, maka ASN itu harus memiliki kemampuan-kemampuan yang memadai, ya, agar supaya etos kerjanya bisa berjalan dengan baik, bisa dilaksanakan dengan baik dalam rangka mencapai tujuan nasional. Apa sih tujuan nasional itu? Tentu sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian bisa mengetahui secara jelas. Ada di alinea keempat Undang-Undang 45. Antara lain, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tanah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, dan sebagainya. Itulah tujuan yang kita capai bersama. Nah, agar supaya pegawai negeri sipil melaksanakan tugas, fungsi, tugas, dan perannya tersebut secara baik, maka senantiasa meningkatkan kompetensi. Mungkin sahabat-sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan kompetensi? Kompetensi secara umum dinyatakan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diemban kepadanya secara baik dan benar. Kemampuan menyelesaikan sebuah persoalan yang diberikan kepada dia secara tuntas. Itu hanya bisa dilakukan oleh pegawai negeri sipil atau ASN yang berkompeten di bidangnya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu maka peningkatan kompetensi itu sangat penting. Kemampuan tadi terdiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 itu mengatur ada 3 kompetensi ASN yang harus dimiliki, difahami dan dijalankan. Pertama disebut sebagai kompetensi manajerial. Ya. Kedua, kompetensi teknis atau bidang tugas atau bidang keilmuan. Yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural. Ya. Jadi kompetensi manajerial terkait dengan bagaimana kemampuan kepemimpinannya. Karena di dalam pemerintahan dibutuhkan kepemimpinan, jiwa pemimpin, leader yang bisa menggerakkan organisasi, memimpin organisasi. Yang kedua, kompetensi teknis, keahlian, ya, bidang keahlian masing-masing. Kita ingat ada satu dalil mengatakan bahwa apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakan. Itulah maka suatu pekerjaan harus diserahkan pada ahlinya, yaitu apa? Kompetensi teknis. Yang berikut adalah kompetensi sosial kultural. Ya, mampu bekerja, memiliki kemampuan dalam memanage organisasinya dalam lingkungan yang beraneka ragam tadi, suku, agama, ras, bahasa, dan sebagainya. Tidak melakukan suatu diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian
Kompetensi yang keempat yang diatur dalam Permendagri nomor 108 2017 tentang kompetensi pemerintahan. Ini juga harus dimiliki agar supaya aparatur sipil negara bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.